Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Ini yang terakhir, yaitu analisis rumus dasar. Nah, di sini nanti nakku ada nanti soal yang kita disuruh itu melihat mana yang paling tinggi titik didihnya dan mana yang paling rendah. Oke, jadi pemahaman kita hanya yang ini aja. Yang pertama, kalau dia titik didih atau TB, dia berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi M ini boleh nanti molaritas, boleh juga nanti dia molalitas, boleh nanti dia konsentrasi yang kita pelajari fraksi mol, terserah, yang pasti konsentrasi. Oke, dikalikan dengan I-nya, faktor Van Hoff-nya. Kita gampang aja ya, kita melihat faktor Van Hoff itu ketika kita tahu dia non elektrolit sama bukan, udah gampang kita mengkalikannya itu ya. Jadi titik didih sekali lagi dia berbanding lurus, artinya kalau kita nanti disuruh mencari titik didih yang tertinggi, kita hanya perlu melihat mana molaritas atau molalitas yang paling besar. Kalau disuruh mencari titik didih yang terendah, kita hanya perlu melihat mana konsentrasi paling kecil. Tentunya jangan lupa faktor Van Hoff-nya. Oke, sedangkan titik beku atau TF, dia itu berbanding terbalik. Kalau disuruh mencari TB, titik beku yang ini terbalik ya nak ya. Ini TF ya. TF, ini juga TF, ini baru TB, ini TB. Kalau disuruh mencari titik beku tertinggi, carilah konsentrasi yang paling kecil. Oke, demikian sebaliknya. Dan kalau dia tekanan osmotik itu memiliki konsep yang sama dengan titik didih. Ya. Kalau disuruh mencari tekanan osmosis yang paling tinggi, berarti cari dia yang konsentrasi kali I-nya paling besar. Paham? Kalau begitu kita coba masuk ke contoh soal. Ini contohnya. Larutan berikut yang mempunyai titik beku paling tinggi adalah titik beku berarti TF. Titik beku TF. Oke? Yuk, tadi kita sudah paham bahwa TF itu berbanding terbalik dengan konsentrasi. Nah, kebetulan dalam soal ini bukan molalitas tapi molaritas M besar. Ya. Disuruh mencari titik beku paling tinggi, berarti carilah yang konsentrasinya terendah. Nah, hanya melihat begini saja nak, sudah langsung dapat kita jawabannya kan? Bahwa jawabannya adalah C. Dari konsentrasinya pun langsung nampak. Tapi kalau mau kita hitung-hitungan pun silahkan kita hitung-hitungan. Yang A, K3PO4, M kali I-nya. Oke, I-nya berapa? K3 PO4 nya 1. Oke, berarti 0,04 dikali 4. Ini yang pertama ya, ini yang A. Berapa? 0,16. Yang kedua, NH4NO3, ionnya berapa? 2 kan? 2 kali 0,16 berapa? 0,12. Yang D, Al2SO4 3 kali. Ada berapa ionnya? 2L3SO4 5. 0,03 kali 5 0,15. Yang E, MgI2, I-nya 2, Mg-nya 1, 3, 0,08 kali 3 0,24. Kalau yang C yang ini 0,02. Berapa ionnya? Ini kan glukosa termasuk non elektrolit, nggak punya I, berarti 0,02 aja. Makanya jawabannya adalah yang C.
Gitu dia ya. Jadi jawabannya C. Nah, kalau kalian bingung, kenapa I-nya Bu langsung dikalikan dengan jumlah ionnya? Jadi dalam soal ini kan nggak diketahui alfanya berapa. Walaupun memang dalam soal ini nggak diketahui alfanya, boleh langsung kita kalikan dengan I. Boleh langsung kita kalikan dengan jumlah ionnya, bukan I ya, jumlah ionnya nak. Lihat juga ininya, senyawanya, K3PO4 kebetulan garam. Elektrolit kan, NMH4NO3 juga garam, Al 2 kali SO4 dan seterusnya juga garam. Berarti kita anggap dia itu elektrolit. Oke,